Halo para pecinta pets, welcome to Lapak Satwa. Hari ini kayaknya kita mau bahas yang hot, yaitu lelang. Itu jadi fitur utama kayaknya di Lapak Satwa. Karena menarik ya gini ya, karena kan sebenarnya lelang itu buat pets kan belum banyak ya, kayaknya unik gitu loh, jualan hewan dengan cara lelang gitu kan. Nah itu kelebihan di Lapak Satwa nih, jadi kita ada fitur lelang. Nah cuma seringnya orang bingung, lelang kita itu kenapa penutupannya nggak ada waktunya gitu loh, karena lelang pada umumnya kayak yang saya sering lihat di Cupang ya, di Instagram Cupang kan banyak juga tuh yang lelang-lelang ikan cupang kan. Jadi mereka kayak lelang dari pagi posting, pokoknya malam jam 9 tutup. Nah, pokoknya jam 9 tutup aja gitu. Nah, orang yang posting jam 9 lewat 1 nggak ditolak. Itu kekurangannya apa ya kalau kayak gitu? Nah, kekurangannya itu banyak sniper kalau namanya. Nama Sniper di apa dunia itu? lelang itu namanya sniper. Jadi sniper itu adalah menembak harga di waktu yang mau pas ditutup. Jadi misalnya tadi jam 9 malam, Ya, jadi dia akan sniper jam sniper di jam 8.59, mungkin titik 59 detik. Oke, itu maksudnya jeleknya apa? Maksudnya dia bakalan sniper itu terus rugi untuk orang lain tuh apa sih? Benar, sebenarnya kerugiannya itu ke orang yang sudah menunggu lelangnya udah mau menang, dia udah mau dapet nih, tiba-tiba di detik terakhir ada orang yang nembak, waduh, terus dia udah nggak bisa ngebit lagi, gitu. Oke. Iya sih, nggak enak banget sih. Nah, jadi kita prevent yang begitu dengan cara penutupan tuh dihitung waktunya dari bid terakhir, dari orang yang ngebid terakhir. Ada beatsnya berapa jam sih? Ya lu kan lebih tahu, lu yang bikin IT. Kan gua nanya biar. Gua tadi baru mau nanya, lu nanya duluan. Silakan IT aja. Oke, silakan. gini gue jelasin. Kalau di Lapak Satwa itu kita ada 3 jenis. Yang pertama 6 jam, 12 jam, atau 24 jam. Itu semua tergantung dari seller, dia maunya yang mana. Jadi sebenarnya gini ya, kalau 6 jam itu kan, kalau gua ya concernnya ya, kalau kita taruh di 6 jam atau 3 jam, kemarin kan kita juga ada ngomong dulu mau bikin 3 jam gitu Iya, kan, betul, tapi betul. akhirnya kita kayaknya bikin minimal 6 jam deh. Iya. Karena concern gua gini, kalau 6 jam, kalau orang ngebid di jam 10 malam, itu kan selesainya jam 4 pagi. Iya. Oh iya. Ya kan? Dia begitu bid jam 10, ya dari jam 10 sampai jam 4 pagi itu mungkin kompetitornya itu sedikit sekali. Jadi chance untuk manipulasi waktunya itu ada gitu loh. Kalau kita bikin waktu 24 jam yang lama, kalau 24 jam udah pasti aman lah ya. Jadi hewan kita akan dilihat orang terus. Jadi nggak ada yang detik-detik terakhir ditembak, jadi yang sebelumnya nggak ada kesempatan menang kayak tadi yang ngomongin sniper kan. Nah kalau yang dia bid 24 jam, ya udah nanti dia bid jam berapapun, dalam waktu 24 jam itu kan semua orang akan lihat lagi. Betul. Nah jadi selama 24 jam sampai udah semua orang ngelihat dan semua orang udah nggak sanggupin harganya, baru dia menang. Iya. Terus juga nyambung yang tadi nih ya. Kita juga ada sistem reminder 3 jam sebelum tutup lelang. Jadi yang sudah mengikuti lelang, yang sudah ngebid, dan dia mungkin lupa kali ya. Gue masih menang atau enggak. Nah di 3 jam terakhir itu akan di reminder lagi lewat email supaya mereka kalau yang mau menang itu dia bisa ngebid lagi. Oke. Ya karena kan lelang juga kadang hewannya yang unik-unik ya, yang one of a kind gitu kan. Rebutan tuh, Rebutan Mas. lah, rebutan. Kayak barangnya lu ya, kayak ularnya lu ya. Oh ya pasti. Oke, terus selanjutnya lelang kita nih, kalau udah seller udah memasukkan lelang ke dalam lapaksatwa.co.id, itu nggak bisa di-delete atau dirubah-rubah. Fungsinya apa nih? Fungsinya supaya lebih ke kenyamanan. Buat Karena buyer. buat buyer. Jadi dia tidak merasa tertipu ketika dia udah bayar mahal-mahal, ternyata dia rubah fotonya, dia rubah judulnya, ternyata benar-benar. loh kok nggak sesuai sama yang gue bid Oh, awal. mungkin dari orang cheating lah, Iya, benar. penipuan dan lain-lain lah. Iya. Jadi itu semua nggak bisa diubah ya, Nggak deskripsi bisa. segala macam juga Nggak bisa. Makanya kalau mau posting, lelang tuh hati-hati, dibaca lagi. Mau posting nih, dibaca lagi dari atas sampai bawah, fotonya udah sesuai open bid-nya belum. juga. Open bid lagi itu harus diperhatiin. Ada yang bisa open bid, kita bisa mulai dari nol ya. Dari nol. Nah, jadi kalau lu orang yakin hewan lu bisa laku tinggi, pede aja mulai dari nol gitu. Iya. Tapi kalau lu rasa takut nggak nyampe target, pasang open bidnya berapa. Betul. Jadi lelang ini tricky ya sebenarnya, kita ngomongin tricky juga. Jadi kadang
bisa di bawah harga pasar. Ya. Kadang bisa di atas harga pasar. Semua tergantung lagi ke hewan yang kita lelang. Takutnya kita udah rasa ini hewan kita bisa laku 1 juta nih. Ternyata cuma laku 700. Nah, udah laku 700, nggak mau lepas, nggak bisa. Udah harus dijual tuh hewannya karena udah ada yang ngebid di 700. Karena itu peraturan di kita, menang berapapun dilelang ya udah harus dilepas gitu loh. Kecuali memang nggak ada yang ngebid sama sekali. Ya, betul. Terus kita juga nambahin fitur di mana kelipatan lelang itu misalnya udah di set nih sama David 50.000. Nah, itu kita cuma bisa dikali 10. Oh iya. Iya, fungsinya supaya dia tidak bikin akun palsu satu lagi, terus harganya digede-gedein. Ditembak 1M, Iya. ikan cupang 1M, terus masukin berita doang gitu, ternyata kabur orangnya. Betul. jadi itu salah satu fitur yang kita unggulkan. Jadi supaya memaintain atau menjaga supaya lelang itu lebih bersaing dengan sehat gitu. Supaya lebih menghindari bid and run sih ya, karena kan masalah lelang itu ya itu bid and run gitu loh, asal ngebid, asal run. Makanya kita untuk bisa lelang harus verifikasi. Nah, ya. betul. Sebelum memulai lelang, buyer itu harus verifikasi dulu. Gimana caranya? Caranya adalah kita harus tekan tombol verifikasi. Lalu kita memasukkan nomor WhatsApp yang aktif dan foto dengan bertuliskan lapak satwa. Lalu abis itu diverifikasi sama Cici cantik ini. Jadi mereka harus jadi member dulu gitu ya? Betul. Nah, tetap berarti step awalnya harus jadi member dulu, baru bisa verifikasi nih. Jadi kalau cuma member doang, kita bisa lihat semua yang ada di lapak satwa. Lelang juga kita bisa lihat, tapi kita tidak bisa ngebid, bro. Bisanya nanti setelah verifikasi. Tujuan itu supaya verifikasi, supaya menghindari bid and run. Makanya itu lu orang juga harus punya fotonya, harus punya WhatsApp yang dipakai, yang aktif, ya kan? Nah, kalau akhirnya lu bid and run, itu foto lu dipakai lo nanti. Hati-hati. Jadi blacklist gitu ya? Iya dong, jangan sembarangan gitu, karena kan nggak enak juga buat seller kalau dia udah mau jualin hewan ini, udah ada yang ngebid, terus akhirnya ada yang menang, kabur pula. Iya. Itu kan makan waktu. Kayak di PHP gitu ya? Di PHP bener kan nggak enak kan? Lebih sakit hati daripada sakit gigi bener. Akhirnya habis waktu, orangnya kabur, terus padahal mungkin yang bidder kedua, yang ketiga, yang serius malah nggak dapet. Betul. Yang pertamanya yang kabur, yang tertinggi. Tapi tenang aja. Bakal ada kesempatan ya kalau nggak Oh, salah? tenang aja. Kalau misalnya bid pertama yang pemenang itu Bid bid and and run, itu kita punya sistem yang kedua akan menjadi pemenangnya. Cuman 2 ya, nggak ketiga. Karena apa? Ya takutnya itu ya lagi bersaing 1-2 seperti itu. Jadi kita membatasi. Oh, jadi kalau 1 dan misalnya kita bidnya per 100.000 nih, yang bidnya pertama ada 10 orang, terus lama-lama yang bersaing cuma 2 nih. Oh iya. 600, 700, 800, 900, 1 juta. Yang bid ketiganya masih di 300 gitu Iya. kan. Nah, Jauh. jadi udah menang 1 juta kabur, 900 kabur, jadi 300 nih. Kasihan sellernya. Kasihan sellernya. Bener. Makanya kita ngebatasin cuma 2 gitu loh. Pemenang kedua dong Pemenang yang keduanya dikasih dong. kesempatan berikutnya Iya, ya. betul. Nah, tapi yang pemenang pertama pasti di blacklist dong. Oh kalau iya. kabur. Nah, Pasti, kalau pemenang pasti. keduanya nggak mau ambil, boleh nggak? Itu kebebasan. Tanya si bos. Itu kebebasan dari iya. si pemenang kedua masih mau tetap diambil atau enggak? Tapi kalau dia nggak ambil, di blacklist nggak? Enggak. Oh, nggak di blacklist. Oke. Karena kan itu kan jadi option ya. Gitu. Karena yang kita dahulu kan sebenarnya yang pemenang pertama. itu ya. Karena lebih and run, pemenang kedua ada pilihan lah, ada option. Iya. Lu boleh ambil, boleh enggak. Tapi Iya. kalau enggak pun enggak akan di blacklist. Betul. Ya. Bert, kenapa sih kalau lelang itu harus transaksinya melalui rekening bersama lapak satwa? Iya, jadi gini, di Lapak Satwa kita udah mencoba untuk meminimalisir kecurangan-kecurangan. Kita udah bikin senyaman mungkin lah di sini untuk pihak buyer sama seller. Nah, contohnya misalnya gini ya, buyer udah ngebid, terus ternyata sellernya nggak terima nih harganya agak rendah. Saudaranya diajak-ajakin lah. Atau dianya sendiri bikin duplikat bodong. account ya, atau akun bodong. Dia bid sendiri, ternyata dia menang. Nah, kalau misalnya dia menang, dia kan harus bertransaksi lewat Lapak Satwa. Kalau enggak ya, tadi balik lagi, dia bid and run, ya harus kita blacklist gitu. Jadi ya itu untuk memberi kenyamanan nih ke
bidder atau buyer yang serius untuk membeli atau mengikuti lelangnya itu. Oh, oke. Meminimalisir Ya, resiko-resiko itulah ya. Betul, kita udah coba meminimalisir semuanya. Kita pikirannya sampai botak. Oke, jadi gimana nih? Lelang udah pada ngerti belum? Udah lah, harusnya orang gampang ya. Ya kalau kita sih ngerti. Kalau nggak ngerti, tulis aja di komen, nanti dibalas deh. Iya, sama Cici cantik. Kayaknya abis ini pasti bakalan banyak yang nanya gimana sih caranya jadi buyer. Mungkin kita akan bahas nih next ya kali ya.